kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita. Namanya Putri Sekartaji. Bukan saja cantik wajahnya, tapi juga baik budinya. Ia juga sangat dicintai rakyatnya. Tiba-tiba terjadi angin topan yang sangat dahsyat. Angin ini menerbangkan apa saja yang dilaluinya. Orang-orang mulai panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tapi sayang, Putri Sekartaji terbawa terbang jauh keluar dari kerajaan Kediri dan jatuh di sebuah sendang, atau saat ini sering disebut kolam. Akibatnya, Putri Sekartaji menjadi lupa ingatan. Ia tak ingat lagi kalau dia adalah seorang putri raja. Orang-orang tidak mengenalinya dan malah menghinanya, karena pakaiannya yang kotor dan compang-camping. Untung dia ditolong oleh Embok Randa Dadapan. Karena Putri Sekartaji tak ingat siapa dirinya, maka Embok Randa Dadapan memberinya nama Kelenting Kuning. Embok Randa Dadapan juga punya 2 orang anak yang bernama Kelenting Abang dan Kelenting Ijo. Kedua anak itu sangat jahat. Selama tinggal di rumah Embok Randa Dadapan, Kelenting Kuning disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah. Menanak nasi, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan mengerjakan semua pekerjaan mereka seorang diri. Sedangkan Kelenting Abang dan Kelenting Ijo hanya asik bersolek. Kelenting Abang dan Kelenting Ijo sangat iri pada kecantikan Kelenting Kuning. Mereka berharap jika Kelenting Kuning mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan wajahnya yang sering terkena asap dari masakan dapat membuat kulitnya hitam. Namun ternyata Kelenting Kuning menjadi lebih cantik dibandingkan dengan kedua saudara angkatnya itu. Dalam mengerjakan pekerjaan apapun, Kelenting Kuning tidak pernah mengeluh. Ia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Termasuk saat ia mencuci pakaian di sungai, ia dibantu oleh seekor ikan yang membuat pekerjaannya cepat selesai tanpa merasa lelah. Suatu ketika, ada kabar dari desa Jenggala, bahwa anak angkat Embok Randa Jenggala yang tampan, bernama Ande Ande Lumut sedang mencari istri. Berita itu didengar oleh seisi rumah Embok Randa Dadapan. Kelenting Kuning pun ingin ikut unggah-unggahi atau melamar. Kelenting Abang dan Kelenting Ijo yang juga berniat untuk mengunggah-unggahi Ande Ande Lumut, Kelenting Abang dan Kelenting Ijo menertawakan niat Kelenting Kuning yang ingin ikut serta. Mereka pikir Kelenting Kuning adalah orang yang tak tahu diri. Kelenting Abang dan Kelenting Ijo memperbolehkan Kelenting Kuning ikut, asal ia memakai pakaian yang kotor yang dilumuri tahi ayam. Kelenting Abang dan Kelenting Ijo pun berangkat terlebih dahulu. Baru setelah sepenanak nasi atau kira-kira 3 jam baru Kelenting Kuning boleh menyusul.
Mereka memberi syarat seperti itu, supaya kelenting kuning terlambat sampai ke desa Jenggala. Lalu di perjalanan kelenting abang dan kelenting ijo harus menyeberangi sungai. Seekor yuyu berbentuk batu besar, yang bernama yuyu kangkang, bersedia menyeberangkan keduanya, asal mereka mau dicium oleh yuyu kangkang. Karena merasa tak ada yang tahu, keduanya bersedia menuruti permintaan yuyu kangkang. Embok Randa Jenggala menyambut kedatangan kelenting abang dan kelenting ijo. Ia merasa yakin kalau Ande-Ande Lumut akan memilih salah satu dari mereka. Tapi, Ande-Ande Lumut menolak keduanya karena ia tahu bahwa keduanya tidak bisa menjaga harga dirinya, sehingga mau saja dicium oleh yuyu kangkang. Ketika mendengar ucapan Ande-Ande Lumut, seketika kelenting abang dan kelenting ijo pun merasa sangat malu. Lalu setelah semua syarat yang diberikan kelenting abang dan kelenting ijo selesai, kelenting kuning berangkat dengan berbekal lidi ajaib, yang namanya Sadalanang, pemberian si ikan yang ternyata adalah Ki Bango Samparan. Dia adalah seorang senopati dari kerajaan Kediri, yang ditugaskan untuk mencari dan melindungi Dewi Sekartaji. Saat sampai di sungai, seperti biasa kelenting kuning bertemu dengan yuyu kangkang, dan memaksa untuk dicium kalau ingin diseberangkan. Kelenting kuning menolak permintaan yuyu kangkang, yang meminta ciuman sebagai syarat untuk menyeberangkannya, karena ia punya harga diri. Lalu ia memukulkan lidi ke sungai, dan mengenai yuyu kangkang yang langsung berteriak kesakitan. Dan membuat air sungai terbelah, dengan daratan di tengahnya, membuat kelenting kuning bisa menyeberang dengan lancar. Embok Randa Jenggala heran, karena Ande-Ande Lumut malah memilih kelenting kuning, yang pakaiannya kotor dan bau. Ia baru mengerti setelah Ande-Ande Lumut menjelaskan bahwa kelenting kuning adalah Dewi Sekartaji, yang merupakan putri kedaton kerajaan Daha Kediri, dan Ande-Ande Lumut sendiri adalah suaminya, yang memiliki nama asli Raden Panji Asmara. Pertemuan Putri Sekartaji dengan suaminya itu membuat ingatannya pulih kembali. Raden Panji Asmara yang sudah lama mencarinya pun langsung melepas kerinduannya. Keduanya segera pulang ke kerajaan Kediri dan hidup bahagia. Meow.